Untuk chapter 7 ini adalah chapter di mana kita mengakhiri dari menu pembelian ini. Yang akan kita bahas di sini adalah untuk report ya. Nah, report di sini untuk pembelian pertama kita mau melihat report apa aja yang di pembelian untuk stok barang ini untuk masing-masing office-nya ya, baik di office pusat maupun di cabang. Nah, kita cek di sini adalah untuk report dari kita membuka invoice ya, pembelian. Nah, di sini kita coba masuk dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya. Di sini pilih cabangnya, lalu kita posisi kita cari. Nah, ini transaksi laporan pembelian. Nah, ini totalnya, ini total tax, ya. Ini pembayarannya, ini adalah sisa di mana hutang kitanya yang belum dibayarkan. Kalau kita lihat di sini di list pembelian, kita melakukan pembelian sebanyak 3 ya, 3 kali invoice kita buka. Nah, di sini installment masih di sini paid. Oke, kita print. Nah, caranya print ini kita klik print. Nah, lalu kita pilih di sini posisinya landscape ya, biar dia bisa sama seperti panel di bawahnya ini. Lalu kita save. Nah, ini langsung kita save, misalkan di desktop, saya ambil printnya to desktop. Oke, ini kita close. Kita cek di sini print to PDF. Nah, dari hasil ini setelah di print to PDF, baru kita misalkan mau print ke printer ataupun dicetak di printer ataupun dikirim ya, kita bisa dikirim via WhatsApp atau apa laporan ini. Baik, itu untuk laporan dari report purchase invoice ini. Kalau untuk detail, misalnya kita akan beserta detailnya. Nah, ini kita pilih cabangnya. Nah, ini bisa juga nanti disortir berdasarkan konsumennya, tapi kalau mau keseluruhan kita dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 31 contoh. Nah, ini detail ya, secara detail. Sama juga prosesnya di sini, bedanya adalah kalau di sini ada keterangan barangnya dan teksnya ya. Ini kita print. Oke, sama to PDF. Jangan lupa di sini layoutnya landscape. Lalu kita print. Sama juga lihat hasil dari printingnya. Nah, ini beserta detailnya ya. Ini beserta laporan beserta detailnya. Kemudian selanjutnya kita cek supplier not paid. Cek supplier not paid ini maksudnya supplier yang belum kita melakukan pembayaran ya, baik pembayaran cicilan maupun cash sudah lunas. Nah, supplier not paid ini sudah difilter ya, berarti yang belum dibayarkan yang posisinya masih not paid adalah PT Mahera. Kalau kita lihat di sini untuk PJ ya, status inisial PJ ini PT Mahera ini not paid. Nah, untuk Bogasari yang 2 invoice ini sudah paid dan satu lagi sudah dibayar secara DP. Jadi dia tidak masuk di dalam supplier ini, sudah difilter, hanya satu aja. Kalau kita klik ya, nah ini dia yang belum kita bayarkan, not paid. Oke, itu sama juga bisa di print melalui itu PDF juga. Lalu untuk selanjutnya report invoice ini adalah ranking produk. Ranking produk di sini produk mana aja yang terbanyak yang dalam misalkan dalam 1 bulan ini, contoh ya, untuk terhadap satu supplier ini produk apa aja yang paling banyak ya diminati atau yang dipesan oleh kita. Nah, ini kita sorting. Nah, ini pertama adalah gula GMP sebanyak 20 ya, terigu di sini jumlahnya 20. Makin ke bawah ini adalah makin kecil yang dipesan terhadap PT Bogasari ini atau terhadap supplier ini.
Nah, jadi gunanya adalah ranking produk terhadap supplier ini, produk apa aja yang paling banyak kita pesan di supplier. Terus selanjutnya kita masuk ke report di delivery ini, ya, delivery order. Delivery order ini yang PO DO ya. Nah, sama kita cek juga contoh DO-nya tanggal 1 sampai tanggal 30. Kita cari. Nah, ini pembayaran yang sudah dilakukan DO. Nah, kalau kita cek di sini di list DO, ya, dia sudah paid 2 ya, sudah lunas 2, yang satu belum lunas. Nah, di sini sudah lunas 2, nah, sisanya jadi tinggal 4.650.241. DO belum dibayarkan. Kalau status DO di sini, status bayar ini adalah status bayar konsumen ya, bayar konsumen ke kita, ke perusahaan. Nah, kalau untuk pembayaran, jadi kalau DO ini kan kita kirim ke konsumen ya, customernya ini dia sudah bayar, sudah melakukan payment. Tapi di sini untuk ke supplier, kita bayar ke supplier, kita belum bayar sama sekali. Jadi di sini status invoice konsumennya sudah paid 2 ya, tapi kita belum bayar. Nah, untuk report ini adalah laporan delivery untuk konsumen sudah bayar ke kita atau belum. Nah, ini sama juga kita print, kita landscape, kita print. Oke. Lalu kita cek di sini. Nah, ini ada delivery order ya, konsumen ya, konsumen pelanggan CV ini yang sudah bayar. Ini ada keterangannya di sini. Ini adalah pembayaran untuk pelanggan. Oke. Nah, nanti untuk melunasi ini, untuk pembayaran ke supplier sama halnya seperti hal yang PJ ini. Kita lakukan di payable payment. Dapat dilihat pada chapter sebelumnya bagaimana kita melakukan pembayaran ke supplier. Selanjutnya kita masuk ke, nah ini payable payment. Payable payment ini pembayaran hutang ya ke supplier. Kita cek ini mana aja yang sudah kita bayarkan ke supplier. Ini adalah laporan untuk pembayaran hutang. Nah, di sini baru ada 2, installment dan paid. Nah, inilah yang sudah dibayarkan ke supplier. Ini kita bisa cek juga berdasarkan siapa aja orang yang melakukan pembayaran ini. Terus supplier mana aja yang sudah dibayarkan, kita bisa sortir lagi. Nah, ini sama juga kita bisa print. Ya, posisinya dia landscape. Ya. Kita save sama prosesnya seperti yang sebelumnya. Ini report untuk pembayaran hutang ya, atau payable payment ya pada supplier. Terus ini receipt payment by status DO. Nah, ini laporan tabel pembayaran pelanggan tadi yang saya tadi bilang. Ya, ini reportnya juga ada di sini. Bisa kita cek juga. Nah, ini ada 2 ya, yang sudah bayar. Kalau tadi report yang pertama bedanya dia yang di sini bedanya delivery order ini dia secara keseluruhan transaksionalnya. Nah, ini membedakannya. Dia secara keseluruhan ya. Jadi baik ada sisa ini. Kalau di sini adalah yang sudah penerimaan pembayaran dari pelanggan. Sama juga kita bisa lakukan paid juga di sini. Kita print juga bisa sama. Oke. List order. Nah, list order ini maksudnya adalah melalui request RO ya. Pembelian report untuk RO. Report untuk RO ini dari sini request order. Oke.
Lalu refund dan retur. Nah, refund dan retur ini transaksi yang retur pembelian PJ dan retur pembelian DO. Di sini ada dua ya. Jadi kita bisa cek di sini mana aja DO yang sudah kita buat. Nah, di sini ya berarti di sini ada dua yang sudah selesai prosesnya, mulai dari kita retur ke supplier maupun sampai balik lagi barang penggantinya ke gudang kita atau ke stok kita. Nah, di sini statusnya yang satu adalah belum melakukan proses. Kalau di sini adalah refund ya. Kalau salah dia refund ya, refund value dalam bentuk nilai. Sama juga itu yang buat PJ, lalu buat DO kita ceknya sama juga ya. DO kita cari dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, lalu kita cari. Nah, ini sama juga, ini proses DO retur dari konsumen ke perusahaan, ke gudang kita ya kan, ke perusahaan kita. Ini retur dari konsumen. Prosesnya bagaimana retur dari konsumen ke kita, lalu dari kita ke supplier, itu ada di chapter 6 ya. Bisa dilihat tutorialnya. Report selanjutnya adalah debt to supplier. Ini adalah laporan kita pembayaran hutang supplier ya, ke supplier. Nah, ini bisa kita sortir juga atau bisa secara keseluruhan. Ya, kita sini. Baik. Nah, ini adalah laporan hutang ke supplier pembayarannya, baik pembelian maupun secara DO ya, supplier. Nah, ini laporan pembelian. Ini bisa kita print atau ini seperti di sini, print to PDF ya, laporannya sama. Baik, itu laporan hutang ke supplier. Selanjutnya kalau laporan hutang ke supplier tadi, mohon maaf saya jelaskan kembali. Ini tanggal 1. Nah, ini laporan hutang kita ya. Nah, di sini yang installment pun kita masuk. Kenapa di sini ada PJ-nya ada 2, kalau di sini kan sudah paid-nya sudah 1. Jadi ini laporan keseluruhan ya. Laporan keseluruhan. Jadi di sini paid-nya sudah lunas, tidak masuk ke dalam laporan hutang kita ke supplier karena sudah lunas. Nah, kalau cicil ini dia masih tertera di sini. Lalu kita purchase per supplier per item. Nah, jadi di sini adalah kita cek pembelian per supplier per item. Lalu kita search. Nah, ini adalah itemnya, total item ya, yang sudah kita beli apa aja. Nah, di sini kita filter juga berdasarkan dari nama produk, nanti dia bisa kelihatan nilainya. Kemudian kita report create DO. Nah, report create DO ini kita sudah meng-create DO apa aja, kita bisa yang posisinya create ya. Nah, di sini kosong ya. Masih kosong. Dia status create. Kalau lihat di sini ya, di sini posisinya dia sudah tidak ada status create DO di sini ya. Jadi sudah paid status invoice-nya. Dan di sini kosong. Kalau posisinya dia status invoice masih create, maka di sini akan tampil create. Yang belum diproses berarti ya. Status created ini berarti belum diproses. Jadi bisa kita pantau melalui report create DO. Lalu customer has not paid. Nah, ini adalah konsumen yang belum melakukan pembayaran DO. Kalau kita cari di sini, ya di sini ada 1. Kalau kita cek di laporan DO di sini, dia ada 1 yang belum melakukan pembayaran. Kalau ini 2 ini sudah melakukan pembayaran. Jadi kita bisa cek laporan konsumen yang belum bayar.
ada di customer has not paid. Nah, ini adalah top 10 supplier dari by product ya. Nanti bisa kita cek di sini. Ini bisa kita yang termurah maupun tanggal transaksi terakhir. Bisa kita scan atau kita tulis namanya di sini. Produknya, produk misalkan apa aja gitu ya. Gula. Ini bisa kita cek di sini. Lalu kita cek search. Report lanjut yang terakhir ini adalah cek produk expire. Nah, ini kalau memang ada produk expire, kita bisa cek di sini. Misalkan bulan ini expire-nya apa aja, ya kan? Karena di sini tidak ada pembuatan pembelian dengan menggunakan expire, maka kosong. Nah, nanti kalau misalkan ingin ada expire-nya, ya pada saat kita buat purchase invoice di sini, nah ini contohnya, misalkan apa ya, di sini misalkan contoh ini, nah di sini ditulis expire date-nya. Ya. Jadi item barang ini nanti akan tertera di sini apakah sudah expire atau tidak. Nah, itu adalah keterangan dari produk expire date. Demikian untuk menu purchase ini, baik dia untuk stok maupun untuk dropshipper ya, untuk penjualan langsung. Untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai masalah penjualan ya, sales invoice.